Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim, kita sangat yakin kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Allah telah menjadikan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat syukur, berterima kasih kepadanya atas segala nikmat yang dilimpahkan, kesehatan, kekuatan, kesempatan, rezeki yang melimpah yang tidak bisa dihitung lagi, sebagaimana Allah sebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin coba-coba menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan dengan kalimat alhamdulillah ini sudah cukup mewakili agar semua nikmat yang sedang kita nikmati akan dipertahankan ataupun ditambah. Oleh karena itu, jadilah orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, seseorang yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan gangguan, hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan 10 tahun fase Madinah semuanya dengan penyempurnaan syariat, hukum-hukum Allah, sampai akhirnya beliau meninggal dunia di awal tahun 11 Hijriah setelah menyampaikan semua amanah hukum agama ini. Dan kita diperintahkan mengucapkan salam hormat ini dan dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, karena momentum kita Ramadan, maka kita akan membahas seputar Ramadan, dan tentu bahasannya tentang Ramadan ini sangat banyak sekali. Tapi kesempatan ini kita akan bahas tentang Ramadan dan manajemen waktu. Kita kembali dulu Bapak Ibu sekalian ke dasar sekali tujuan kita ada di muka bumi ini. Kalau ingin melihat dan membuka, bisa buka surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Ini pondasi awal dan dasar sekali. Kalau Bapak Ibu tanya diri sendiri, kenapa saya ada di muka bumi ini? Untuk apa saya ada di sini? Apa tujuannya, visi misinya? Ya. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51, ayat 56. Bunyinya saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia seluruhnya. Laki-lakinya, perempuannya, kayahnya, miskinnya, sehatnya, sakitnya, dari suku manapun, dari belahan muka bumi ini, dimanapun, semua aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi memang ini tujuan dasar kita ada. Jadi kalau ada yang tanya, Ustaz, apakah saya diciptakan di muka bumi ini untuk sholat? Jawabannya iya. Untuk puasa? Iya. Untuk zikir, baca Quran, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, berdoa, bersedekah, haji dan umrah, jawabannya iya. Dan tidak ada tujuan lain. Tujuan kita memang itu, untuk beribadah kepada Allah. Jadi selain daripada ini, tinggal dilihat apakah dia mubah atau haram. Kalau dia mubah seperti makan, minum, tidur, ya, mandi, maka boleh saja melengkapkan tujuan kita hidup. Tapi kalau haram, maka nggak boleh sama sekali. Jadi memang tujuan kita hidup bukan untuk minum khamr misalnya, mengganggu orang, gunjing, fitnah, memukul, mencuri, membunuh. Itu memang bukan tujuan kita. Orang kalau menjalankan agama ini, Bapak Ibu sekalian, pastikan dia akan menjadi orang yang sangat baik. Karena agama ini isinya semua kebaikan ya. Disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, membantu orang susah, semuanya baik-baik. Yang buruk-buruk, bohong, membunuh, mengganggu orang, segala macam dilarang. Jadi orang kalau mengikuti tujuan hidup dia fahami, oh ternyata saya ada di muka bumi ini untuk mengabdi kepada Tuhan yang satu Allah, dan isi daripada pengabdian itu, ibadah itu semuanya kebaikan, dan yang dilarang semuanya keburukan, maka akan sempurna hidupnya. Akan bahagia. Orang-orang beriman, Bapak Ibu sekalian, itu hidupnya senang sekali. Karena agama ini bukan siksaan bagi mereka. Tapi agama ini adalah sebuah panduan hidup. Kalau bahasa saya supaya mudah difahami, agama ini seperti bodyguard kita.
Jadi Bapak Ibu mau makan, mau minum, mau bergaul, mau bekerja, agama kan bilang ini boleh, ini nggak boleh. Jadi agama itu manfaatnya besar sekali. Orang kalau tidak punya agama tidak terarah. Dia nggak tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sebagaimana juga agama memandu kita kepada satu Tuhan saja. Apapun yang Bapak Ibu bisa lihat di langit sana, misalnya pergantian siang malam, turunnya hujan, burung-burung yang berterbangan, bintang-bintang yang jumlahnya miliaran, tidak terhitung lagi dan jaraknya sekian jauh dari bumi kita ini, yang tidak terjangkau oleh mata kita, mungkin ada ciptaan Allah di sana kita belum tahu. Di bumi juga yang terjangkau oleh mata kita, manusia dengan berbagai macam paras wajah, warna kulit, postur tubuh, suku dan bahasa. Kemudian hewan-hewan dari semut yang kecil sampai gajah yang besar. Dengan tentu ciri khasnya masing-masing hewan tersebut. Sistem pencernaannya, sistem pertahanan tubuhnya dan populasinya segala macam. Yang unik-unik gitu kan. Kemudian tumbuh-tumbuhan dari rumput kecil sampai pohon beringin yang besar. Buah-buahan dengan beragam macam cita rasa, bentuknya, aromanya dan segala macam. Begitu juga dengan di kedalaman yang tidak terjangkau juga dengan mata ada di muka bumi. Seperti misalnya perasaan-perasaan kita. Kita rasa suka, rasa benci, ya, lapar, haus, rasa tapi nggak nampak. Kemudian juga yang di dalam lautan semua yang terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita kembali kepada satu pencipta. Itulah yang selalu kita ucapkan la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa apapun yang ada di langit dan di bumi ini kecuali Allah. Nah, ini semua teman-teman sekalian pondasi dasar. Agama Islam mengajarkan kita siapa Tuhan kita, apa yang diperintahkan dan yang dilarang, sehingga kita punya panduan hidup, dan akhirnya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Coba seandainya Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu karena mayoritas yang hadir ibu-ibu tentunya, coba seandainya kalau kita menjadi orang yang soleha, kalau bahasa lainnya kan, bahasa agama itu adalah orang yang patuh kepada Allah, ahli ibadah. Bahasa kita mudah difahami soleha, laki-laki soleh. Kalau kita menjadi seorang sosok soleh atau soleha, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh bekerja, nggak boleh mengejar titel akademik, nggak bisa mengejar, nggak bisa bekerja untuk mengumpulkan harta. Mungkin sulit jadi orang beriman. Ini enggak. Jadi orang beriman boleh makan semuanya. Tapi ada yang dilarang. Yang dilarang ini sedikit sekali, hanya bentuk ujian. Contoh misal, Allah larang nggak boleh makan babi. Allah ciptakan babi itu, ini babi ya. Ini bahasa Indonesianya namanya babi, bahasa Arabnya ini khinzir, bahasa Inggrisnya ini, bahasa Cinanya ini semua. Ini saya haramkan jangan dimakan ya, sebagai bentuk ujian. Tapi di sisi lain, Allah kan memberikan kita kebutuhan terhadap protein daging kan. Dari mana dia? Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air halal. Artinya ada yang diharamkan tapi sedikit, hanya untuk bentuk ujian gitu. Ya. Menguji hamba ini patuh nggak sih? Gitu. Nah, yang dihalalkan banyak. Andai saja kita dikasih hawa nafsu dan kebutuhan terhadap protein daging itu, dan semua daging diharamkan, wajar orang melanggar. Tapi ini enggak. Begitu juga pada saat Allah haramkan minuman, nggak boleh minum khamar, yang memabukkan nggak boleh. Baik, Allah ganti dengan air, susu, madu, air jamu, apalah banyak yang halal-halal kan gitu. Allah berikan kita potensi suka dengan lawan jenis, ada syahwat. Kalau tidak ada syahwat, tidak ada populasi manusia. Laki-laki buat suka perempuan, perempuan suka laki-laki, terjadilah interaksi biologis. Tapi ada yang haram, zina, ada yang halal, nikah. Kalau Allah kasih kita syahwat tapi nggak dikasih solusi, itu jadi masalah. Tapi Allah kasih. Dan zina sama nikah ini bedanya cuma 5 menit. Kalimat akad saja. Saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulan dengan mas kawin ini. Saya laki-laki mengatakan saya terima nikahnya. Ada 2 saksi. Ada mahar, ada walinya wanita. Selesai sah. Semua orang tahu mereka akan interaksi biologis. Dan dengan adanya keinginan itu maka terjadi populasi manusia. Ini cara yang benar. Orang semua bahagia kalau melakukan interaksi biologis yang halal. Karena pasangannya orang semua tahu. Ibu pun hamil kalau hasil biologis halal. Ibu hamil ya bangga, iya nggak apa-apa. Nggak malu. Tapi kalau zina, walaupun di hotel bintang 5 ketakutan. Khawatir. Akhirnya tidak maksimal biologis yang tadi memang itu adalah potensi dalam diri kita. Anak yang lahir juga nanti tidak jelas statusnya. Dikenal dengan anak zina gitu kan. Kalau hamil pun di luar nikah malu sampai terjadi aborsi misalnya. Berarti orang kalau patuh kepada Allah,
dia jadi orang baik dan dia bisa nikmati hidup. Islam tidak pernah melarang setiap penganutnya untuk meraih prestasi tertinggi dari akademik. Boleh sampai jadi profesor. Bahkan dimotivasi. Dalam Islam bahkan kata Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah faridah, kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Kita nggak boleh bodoh, harus pintar, belajar. Islam suruh itu. Begitu juga, kalau ada yang tanya, apa Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Jawaban saya, iya. Iya. Sudah pernah dengar Bapak Ibu sekalian hadis Nabi SAW, pernah ada sahabat miskin datang kepada Nabi SAW bilang begini, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka punya kelebihan. Karena mereka mengeluarkan harta, disedekahkan yang kami tidak punya. Berarti kan ada pahala plus untuk orang kaya. Lalu apa kata mereka? Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami amalan yang bisa mengimbangi sedekahnya orang kaya. Kata Nabi SAW, baca. Habis sholat subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Sahabat miskin pulang amalin. Rupanya beberapa waktu setelah itu datang lagi. Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya dengarin hadis Anda. Artinya mereka ikut amalin tuh. Seakan-akan mereka bilang, coba amalan apa lagi dong ya Rasulullah gitu kan. Tapi Nabi SAW tidak ajarin mereka amalan. Nabi cuma mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan. Ya kan? Ulama berbeda pendapat panjang lebar, Bapak Ibu sekalian, tentang mana yang lebih afdol di sisi Allah. Orang kaya yang bersyukur, punya kaya raya, harta melimpah, dan selalu bersedekah, berterima kasih sama Allah. Atau orang miskin yang banyak musibah dan cobaan, tapi bersabar. Mana lebih afdal? Ini syukur pahala, ini sabar pahala. Terakhir kesimpulannya, ulama mengatakan cenderung orang kaya bersyukur lebih afdal. Karena orang kaya yang bersyukur itu punya opsi. Bisa bersyukur, bisa tidak kan gitu. Tapi kalau orang yang miskin susah, tidak ada opsi lain kecuali bersabar. Dan orang kaya yang bersyukur itu dia akan bisa membantu 1000 orang miskin. Orang miskin tidak bisa bantu orang kaya. Ya, kecuali mungkin dia jadi jual jasanya itu pun dibayar. Tapi orang kaya tidak bisa diberikan apa-apa oleh orang miskin. Kan gitu. Ini bukan sedang membandingkan ya. Tapi kita sedang membahas bagaimana mulianya agama ini selalu menyuruh penganutnya berprestasi. Tapi yang penting kita tahu semua itu diselimuti dengan 5 huruf. Halal. Dan menjauhi 5 huruf yang lain haram. Selama halal nikmati. Nggak ada larangan. Boleh nggak saya punya rumah besar, tas saya bermerek, mobil saya bagus? Kenapa tidak? Nabi SAW punya unta terbaik, punya kuda terbaik. Nabi berpoligami, punya istri, masing-masing punya rumah. Masing-masing rumah punya pembantu. Nabi SAW punya beberapa jenis pedang. Beliau punya beberapa orang pelayan khusus diri Nabi sendiri. Ada yang siapin sendalnya Nabi, ada yang siapin siwaknya Nabi. Nabi sendiri punya beberapa orang pembantu. Gak dilarang dalam Islam. Ya, kan? Boleh menikmati. Yang penting jangan mubadzir. Jangan berlebihan. Jangan sampai membuat kita sombong. Anggap remeh orang lain. Gak boleh. Kita boleh nikmati sebagai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini penting. Dan tidak boleh kita anggap remeh. Garis bawah itu Bapak Ibu sekalian. Bahasa Arabnya syamata. Apa itu syamata? Syamata itu kita menganggap remeh dan merendahkan orang lain karena kita sedang punya kelebihan. Itu nggak boleh. Umar bin Khattab menjelaskan ini dengan membahasakan kalau seandainya di depan saya ada seorang wanita hamil, perutnya besar, lalu saya bilang, ih perutnya besar ya, saya khawatir Allah membuat perutku buncit. Karena dia menghina maksudnya. Beda kalau ada ibu hamil, oh ibu hamil ya, maksudnya memuji, nggak apa-apa. Tapi kalau kita anggap remeh nggak boleh. Jadi kalau ada orang, maaf, ngomongnya cadel atau kalau jalan pincang misalnya ya, terus jadikan bahan olok-olok ini nggak boleh. Tapi kita kalau lihat itu ada kekurangan, kita bersyukur sama Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang melihat kekurangan pada diri seseorang yang tidak ada pada dirinya, dia mengucapkan, Alhamdulillahilladzi afani mimma btala bihi. Segala puji bagi Allah yang telah ya, menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepada orang ini. Karena kita nggak pincang seperti dia, kita nggak cadel seperti dia gitu ya. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Dan telah memberikan kepadaku kelebihan yang sangat banyak.
Jadi itu ya. Berarti Islam tidak pernah melarang para penganutnya untuk berprestasi. Yang penting jangan berlebihan. Bapak Ibu boleh menikmati dunia selama halal dan tambah satu poin juga, kebutuhan. Jangan selalu ikuti keinginan. Kalau keinginan tidak ada habisnya. Selama butuh, silakan. Islam suruh kita menikmati yang terbaik. Tapi kalau keinginan ini nggak pernah habis. Ya. Ibu-ibu kalau nunggu diskon itu habis, tidak bakal habis. Sampai hari kiamat. Oh ini kan diskon Ustaz. Oh itu diskon iya. Akan keluar diskon baru nanti. Begitu habis masanya keluar lagi nanti. Tidak pernah habis. Makanya sesuai dengan kebutuhan. Bukan keinginan. Selama kebutuhan ibu boleh nikmati. Tapi kalau keinginan sangat dekat dengan pintu mubazir. Dan tidak boleh tabzir. Ya. Kita boleh nikmatin maksimal. Tidak ada masalah. Tapi jangan mubazir. Karena Allah mengatakan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syaitanu rabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang tabzir, suka berlebihan, membuang-buang, tidak ada manfaatnya bagi dia. Ya, dia beli selalu berlebihan, maka itu adalah saudara-saudaranya syaitan, dan syaitan kufur kepada Tuhannya. Itu poinnya dulu. Ya, baik. Momentum Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah momentum yang paling baik untuk kembali kepada tujuan tadi kita diciptakan. Ya, saya sering bahasakan di pengajian, saya ingatkan juga ibu-ibu di sini. Kalau Ramadan ini lembaga training terbesar di dunia untuk peningkatan skill spiritual. Ya, mungkin tidak asing bagi ibu-ibu, ada lembaga-lembaga training biasanya kita untuk meningkatkan skill spiritual, ya, pelatihan, ya, kita bayar mahal, perusahaan-perusahaan kadang-kadang ikuti pegawainya bayar mahal. Kenapa? Trainernya bagus, staffnya bagus, yang digunakan multimedia juga bagus, kita diharapkan outputnya bagus, kan begitu? Itu poinnya. Tapi di sini Ramadan itu trainernya Allah Subhanahu wa taala. Para stafnya malaikat. Dan tidak ada lembaga training sebesar Ramadan dari sisi pengikutnya. Lembaga training yang ikut 100.000 orang. Tapi kalau Ramadan ini seluruh umat Islam di seluruh benua, kita tidak bicara lagi per kota, ya, per desa itu terlalu besar. Per benua aja. Di benua Eropa, di benua Amerika, di Afrika, di Asia, di Australia. Di mana saja ibu pergi sekarang, ibu akan dapatkan semua muslim yang sudah balik sama. Mulai azan subuh sampai azan maghrib puasa. Puasa itu apa? Nahan diri dari semua apa yang Allah larang. Yang halal aja, makan, minum kan halal. Biologi suami istri halal. Tapi sekarang ditahan, tidak boleh. Sebagai ujian dari Allah. Semua orang lakukan itu. Ya? Semua orang sibuk. Yang mungkin tadinya tidak mengenal Al-Quran mulai baca Al-Quran, yang mungkin tidak hadir di pengajian mulai ikut pengajian, yang mungkin jarang berdoa sekarang berdoa, yang mungkin jarang bersedekah sekarang kejar karena ingin buka puasain orang misalnya, yang mungkin belum pernah umroh mungkin mau mengejar pahala umroh Ramadan karena pahalanya sama dengan haji bersama Nabi, dan sekian banyak gitu yang kita lakukan. Dan luar biasanya Ramadan ini, kembali kepada tujuan kita, semua pelanggaran agama umumnya ditinggalkan. Orang kalau mau buat dosa, puasa loh. Kita ingatkan diri kita atau teman-teman di sebelah kita ingatkan. Bahkan umat muslim dan muslimah sendiri yang mungkin selama selain Ramadan tidak pernah ingatkan pelanggaran agama yang terjadi pada saudaranya, saat ini dia ingatkan. Bahkan mungkin dia merasa sayangnya kenapa orang itu nggak puasa, sayangnya kenapa orang itu begini dan begitu. Itu Ramadan. Ini lembaga training yang luar biasa, gratis. Ya. Makanya Nabi SAW setiap tiba Ramadan, ya, Bapak Ibu sekalian, menyebutkan hadis beliau yang masyhur, Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Makna berkah cukup. Sedikit kita buka puasa sebentar, baru berapa butir kurma, mungkin beberapa potong kue, segelas air, segelas sirup misalnya, atau teh hangat, sudah cukup rasanya. Ya. Sahur juga begitu. Asal orang tidak niat balas dendam, mabuk. Ini karena saya puasa dari subuh sampai maghrib, sebentar saya harus makan 3 piring. Ya susah. Jadi trainingnya nggak bermanfaat bagi dia. Ya. Tapi kalau orang ikuti benar-benar sunnah Nabi SAW, kata Nabi apa? Sebaik-baik makanan seorang muslim pada saat buka puasa, riwayat lain, pada saat sahur adalah kurma. Kok kurma? Kenapa Nabi tidak bilang daging unta kah, daging sapi kah? Ya. Nabi bilang kurma. Saya ikutin cuplikan seorang dokter di Mesir. Tapi sayangnya dalam bahasa Arab ya. Saya juga belum menemukan ada terjemahan teksnya.
Dokter ini dokter spesialis dan di Mesir, dan beliau sekarang di channelnya cukup banyak, jutaan juga followernya. Namanya Dr. Abdul Daim. Salah satu survei beliau, Dr. Abdul Daim ini mengadakan survei tentang hadis Nabi SAW, kenapa Nabi suruh makan kurma setiap pagi 7 butir. Walaupun kurma ajwa ya. Kan kata Nabi SAW, siapa yang makan kurma ajwa Madinah 7 butir di pagi hari, maka dia akan selamat dari semua jenis racun dan sihir. Ya. Makanya waktu corona kemarin kami buat materi khusus corona dan solusinya. Di antaranya kami bahas tentang pentingnya setiap orang konsumsi kurma. Gitu kan. Dan Syekh bin Baz rahimahullah, seorang ulama Saudi, mengatakan kalau yang tidak bisa dapat kurma ajwa Madinah, dia boleh konsumsi kurma apa saja. Nah, tapi Dr. Abdul Daim mengadakan penelitian internasional ya, dari beberapa kampus-kampus di Eropa yang mengadakan penelitian tentang buah kurma. Ya. Karena bagi mereka unik kurma ini. Buah yang paling panjang umurnya, jarang rusak. Gitu kan. Maka mereka adakan penelitian, ternyata kurma itu, 1 butir kurma kalau Bapak Ibu konsumsi, sudah memenuhi 7% dari kebutuhan kalori tubuh kita. Jadi kalau kita makan 7 butir, berarti sudah 49%. Tinggal kita isi setengahnya lagi sudah cukup untuk kita hidup seharian. Makanya luar biasa, Ramadan mengajarkan juga itu, buka puasa dengan kurma, ya. Kemudian sahur juga dengan, bukan tidak boleh makan yang lainnya, boleh. Tapi ini menandakan bagaimana ya kita dianjurkan untuk ya Ramadan ini menjadi bulan yang luar biasa untuk pelatihan kita. Baik, saya akan coba lanjutkan dulu hadisnya. Kata Nabi SAW, bulan yang penuh dengan berkah, iftarallahu alaikum siyamah. Allah memerintahkan kalian untuk mengerjakan puasa di dalamnya. Ya. Dan sekarang mungkin tidak asing, di masa kita sekarang lagi booming tentang masalah terapi kesehatan, diet dengan sekian jam puasa, ya, sekian belas jam puasa. Kita sebenarnya tidak butuh itu, karena kita memang sudah dilatih setiap bulan Ramadan. Oleh karena itu nanti kalau selepas Idul Fitri, ibu-ibu saya sarankan ucapkan Alhamdulillah tepat pada tempatnya ya. Kenapa saya bilang begini? Karena banyak orang Muslim begitu Lebaran Alhamdulillah, tapi Alhamdulillahnya salah tempat. Alhamdulillah tanda kutip lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa, Alhamdulillah tidak lagi sholat, Alhamdulillah tidak lagi zikir, tidak perlu lagi begini dan begitu. Bahkan Alhamdulillah sudah bisa buat dosa. Iya kan? Berhenti pacaran di Ramadan, setelah Ramadan buat dosa kembali. Tidak apa-apa. Kan aneh. Berarti 1 bulan dia latihan ini sayang benar. Coba Bu bayangkan ya. Sayang nggak kira-kira? Kita 1 bulan ini, kalau kita 30 hari, tiap hari puasa. Setelah itu ibu nggak pernah puasa. Kan eman benar ya. Perut kita sudah terbiasa, tenggorokan sudah terbiasa. Kalau ibu mulai puasa ini dengan beban, aduh puasa 1 bulan, kayaknya sulit. Jadi sulit. Tapi kalau kita nikmati aja, walaupun kita tidak sahur, cuma sempat minum segelas air, bisa kok. Niat. Innamal a'malu binniyat. Niat itu sugesti. Kalau kita niatnya memang tahan sampai buka puasa pun tidak ada masalah. Saya coba lakukan di Ramadan dan sudah berapa tahun saya jalankan Bapak Ibu sekalian. Makan cuma sekali. Buka puasa dengan kurma dan air putih, sholat maghrib. Pulang kalau butuh makan. Kalau tidak habis terawih, makan. Sahur cuma minum air putih, makan mungkin kurma berapa butir, selesai. Dan Alhamdulillah, aman-aman saja gitu. Kalau orang niatnya, wow saya kayaknya kalau nggak makan 20 piring ini lapar. Ya udah gitu sugestinya soalnya. Saya kalau nggak minum banyak nanti jam 11 saya haus. Karena dia patok jam 11 benar hausnya. Kan begitu niatnya. Tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat kata Nabi SAW. Semua sesuai dengan niatnya. Bukan cuma dalam ibadah. Dalam realita kehidupan kita juga seperti itu. Ya. Lalu kata Nabi SAW. Jadi jangan jadikan puasa ini beban ya. Jadikan ini adalah sebuah ya training. Ini puasa Bu. Adalah training kesehatan yang luar biasa. Luar biasa. Kalau kita hitung 12 bulan dalam 1 tahun, 11 bulan ibu bebas makan dan minum apa saja. Ya kan? Oke, ada puasa sunnah, betul. Tapi kan sunnah pilihan. Boleh puasa, boleh enggak kan? Sekarang anggap ada orang muslim dan muslimah tidak puasa selama 11 bulan. Nah 11 bulan itu, makan, minum semuanya. Yang pedas, yang asin, yang manis, semuanya dicampur. Ini kalau badan kita robot nih, mesin rusak. Ya. Ya. Bahkan kadang-kadang kita di Indonesia, Masya Allah sudah malam pun masih nasi goreng, masih ya yang berat-berat. Nah kan, tapi itu halal saja kan gitu.
Cuma masalahnya, kalau badan kita ini mesin kan butuh servis. Seperti mobil butuh servis. Ramadan ini servisnya. 1 bulan ini. Makanya ibu kalau pas lebaran nanti, 1 Syawal, kita kan sudah lama nih sebulan gak makan pagi. Silaturahim keluarga makan. Baru makan sedikit ketupat sudah kenyang. Kenapa? Ususnya sudah bagus. Jangan dirusak lagi. Kan itu. Udah bagus itu. Makanya kita mudah kenyang. Ibaratnya kalau mobil itu sudah diservis, gas sedikit udah kencang mobilnya. Remnya juga bagus. Nah itu Ramadan begitu. Jadi ini bukan penyiksaan. Lalu kata Nabi SAW, fihi tuftahu abwabul jannah. Di Ramadan itu khusus dibuka pintu-pintu surga. Maksudnya dibuka pendaftaran. Jadi seperti iklan gini bu. Mulai 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, siapa yang masuk surga silahkan. Nah gitu. Sekarang kalau ada satu kantor, buka lowongan kerja. 1 Maret sampai 31 Maret misalnya. Orang yang datang melamar di tanggal ini jauh lebih besar persentase penerimaan daripada dia melamar setelah itu kan. Karena ini kan lagi dibuka pendaftaran dan seperti itu. Setelah Ramadan bisa kita kejar amal-amalan masuk ke dalam surga. Tapi Ramadan ini peluangnya karena satu dunia semuanya orang buat amalan surga. Semuanya puasa, semuanya sholat, semuanya mayoritasnya lah ya. Ada mungkin 1-2 yang melanggar. Ya. Oleh karena itu surga dibuka. Dan juga kata Nabi, wa fihi tughlaqu abwabul jahim. Di Ramadan ini ditutup semua pintu neraka. Gak ada lagi orang yang masuk neraka. Dalam riwayat lain, sesungguhnya di Ramadan Allah memiliki hamba-hamba yang dihapus namanya dari neraka. Dan itu terjadi di setiap malam. Jadi ibu bisa mohon kepada Allah, ya Allah, selamatkan diriku dan keluargaku ya dari api neraka. Itu Ramadan ada penghapusan. Jadi tidak ada nama kita di neraka. Gitu. Itu di Ramadan. Wa tughallu fihi syayatin, dan di bulan Ramadan diikat semua setan-setan yang biasa sesatin kita, suka bisikin supaya buat dosa, supaya gosip, supaya melanggar agama, itu lagi dibelenggu. Ibu tahu dibelenggu ya, lehernya diikat, tangannya dua-dua diikat, kakinya diikat. Jadi kalau kita ibaratkan ini supaya mudah difahami, kalau kita mau lomba lari ya di garis start, tapi rival kita itu dibelenggu, kakinya diikat, tangannya diikat, kita biar jalan santai tetap menang kan? Nah begitu tuh Ramadan tuh. Jangan nanti setelah Idul Fitri jarak ibu sama syaitan sudah 1 bulan, ya. Tapi begitu Idul Fitri tunggu di situ, tunggu syaitannya datang lagi, ya. Tinggalkan semua ibadah, mulai buat dosa, syaitannya kejar, dikuasain lagi. Sekarang kesempatan, ya. Jadi ini luar biasa bulan Ramadan ini. Lalu kata Nabi SAW, fi lailatun khairu min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sudah tahu Lailatul Qadar. Tapi kan Ustaz itu kan di akhir bulan. Benar. Kalau dari awal bulan ibu tidak berusaha, akhir bulan nggak dapat. Semua orang bisa lewatin malam ganjil, tapi belum tentu semua dapat taufik ya dari Allah untuk bisa mengerjakan ibadah di saat itu. Kecuali ibu dari garis startnya sudah melakukan itu. Masuk akal nggak bu? Kita lomba lari. Dari awal kita santai-santai jalan semua sudah lari. Nanti garis terakhir baru kita mau kencang. Nggak bisa. Nggak mungkin bisa kita kejar orang. Sudah jauh dia. Kan gitu. Nah seperti itu. Jadi harus dari awal kita berbuat kebaikan. Nah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil ini kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Atau 83 tahun plus 3 bulan sekian. Artinya kalau ibu baca subhanallah pas Lailatul Qadar, ibu dapat pahala subhanallah sama dengan 1000 bulan mengucapkannya. Atau 83 tahun plus 3 bulan sekian. Ibu sedekah sama, ibu sholat sama, semuanya sama. Maka ini pelipat gandaan pahala yang luar biasa. Ingat, dapat Lailatul Qadar justru orang yang paling ikhlas dan memulai dari garis start awal. Sama dengan ibu kalau fahami hadis, siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah masuk surga. Kalau ada orang bilang, udahlah kalau gitu nanti kalau saya sudah mau mati, baru saya bilang la ilaha illallah. Iya kalau keburu. Ya. Kata ulama, orang yang Allah kasih ucapkan akhirnya la ilaha illallah ini orang yang dari awal hidupnya sudah ngejar itu. Dia udah berusaha. Itu Allah kasih pada saat mau mati. Kalau enggak dikasih. Orang enak benar setelah ucapkan itu langsung masuk surga. Nah ini berarti orang yang betul-betul memahami dan mengamalkan kalimat itu. Gitu. Lalu kata Nabi SAW, ini yang jadi saksi bahasan kita di akhir hadis, man haruma khairaha fakat harum. Siapa yang terharamkan dari kebaikan-kebaikan Ramadan, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Orang kalau tidak berubah menjadi lebih baik di Ramadan, maka tidak akan pernah berubah selamanya. Kan gitu. Ada saatnya, Bapak Ibu sekalian, kita lewati hidup-hidup kita mungkin dengan pelanggaran agama, lalu kita taubat.
Ada saatnya kita taubat, harus kita kembali dan menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Sampai kapan kita mau lalai, gitu kan? Ibu kalau sudah benar pernah dengar, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, perlu ibu tahu ini hadisnya. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW, Bu, ada 3 orang masuk Islam dari salah satu suku Arab. Kebetulan 3-tiganya tinggal di rumahnya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang masuk surga ini. Lalu Talha ini menceritakan 3 orang ini setelah masuk Islam berjalan waktu, orang yang pertama ikut perang, jihad, mati syahid. Sebulan kemudian atau sepekan kemudian, beberapa waktu kemudian tepatnya beberapa waktu setelah itu, terjadi lagi panggilan jihad, orang yang kedua ikut mati syahid juga. Berjalan waktu lagi, ternyata orang yang ketiga mati, tapi bukan mati di medan perang, mati biasa di ranjang, datang ajalnya meninggal. Tapi uniknya Talha bin Ubaidillah mimpi, ya ini dalam hadis sahih, mimpi Allah perlihatkan dia orang yang paling depan di surga, yang paling bagus fasilitasnya justru orang yang mati terakhir. Lalu di belakangnya orang yang mati yang kedua, lalu orang yang mati syahid pertama itu yang paling belakang. Dia bingung, kok bisa? Dalam pikirannya Talha ini harusnya orang yang mati syahid pertama yang paling tinggi derajatnya, karena lebih dulu meninggal di jalan Allah gitu. Maka dia kena penasaran, subuh-subuh habis sholat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ini gimana ceritanya? Saya mimpi begini nih. Kata Nabi SAW, kenapa kau heran hai Talha? Bagaimana kau bisa melalaikan sholatnya orang yang mati terakhir yang selisih berapa hari itu dengan orang yang mati lebih dulu? Artinya, ibu kalau umur misalnya 60 tahun, 70 tahun, ada orang yang sama dengan ibu umur 70 tahun, tapi dia sudah meninggal seminggu yang lalu, ibu masih Allah kasih umur, ibu masih punya kesempatan mengalahkan derajat dia di surga karena berapa hari itu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Sebenarnya, karena penyesalan selalu ada terakhir. Pernah Nabi Muhammad SAW, Bu, lewat di satu kuburan, beberapa kuburan, tapi beliau berhenti di dekat satu kuburan. Lalu memberhentikan, lalu sahabat semua pada berhenti. Lalu Nabi SAW tunjuk kuburan itu sambil berkata, demi zat yang jiwaku dalam genggamnya, maksudnya demi Allah, sungguh pemilik kuburan ini ya, lebih mencintai 2 rakaat yang sempat kalian lakukan, sunnah pun ya, 2 rakaat daripada dunia dan seluruh isinya. Apa maksudnya? Kalau orang mati ini sekarang dihidupkan, lalu disuruh pilih, mana yang kau pilih? Apakah ke restoran favorit? Apakah kumpul keluarga? Apakah bisnis, meeting misalnya? Apakah ini dan itu? Atau sholat 2 rakaat? Dia akan pilih sholat 2 rakaat. Karena dia sudah tahu yang dia perlukan itu. Jadi kalau Allah masih kasih kesempatan, jangan sia-siakan. Sebagian ulama mengatakan, andai saja orang mati dihidupkan kembali, dan disuruh pilih 1 hari saja. 1 hari dia hidup lagi, kemudian dia mati. Dia akan pilih 1 hari itu di Ramadan. Nah ibu, maaf Allah masih sampaikan di Ramadan. Berapa banyak orang yang sekarang di Ramadan ini masih sama kita Ramadan lalu, sekarang sudah tidak ada. Jangan sia-siakan itu. Ya mumpung ada kesempatan. Sekarang kita masuk ke inti judul kita. Kan saya tadi kasih judul Ramadan dan manajemen waktu ya. Kita sudah jelasin dasar sekali pondasinya kenapa kita diciptakan memang untuk mengabdi dan ibadah kepada Allah. Kita sudah jelaskan juga poin selanjutnya. Ternyata ibadah taat kepada Allah itu indah sekali. Karena kita bisa nikmati apa saja yang penting halal gitu kan. Dan ada yang haram tapi sedikit misalnya. Kita juga sudah jelaskan bagaimana sebenarnya Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat ya untuk orang kembali kepada tujuan utama dia diciptakan. Sehingga dia berubah menjadi orang yang baik. Bahasa kita lebih soleh dan lebih soleha. Sehingga nanti kalaupun dia punya dosa sudah bisa dimaafkan dengan taubat. Kalau dia punya amal soleh tinggal ditambah ya secara kuantitas dan kualitasnya. Begitu ya. Sekarang kita bicara tentang masalah manajemen waktu. Bapak Ibu sekalian, betul-betul waktu ini mahal sekali ya. Mahal sekali. Mungkin kita sudah hafal semua. Saya sengaja pilih surah ini karena surah ini surah yang dihafal oleh semua muslim, surah Al-Asr ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Coba kita lihat 3 ayat ini ya. Wal asr ini artinya demi waktu kalian, kata Allah. Allah bersumpah. Maksudnya demi waktu kalian di dunia.
selama di dunia demi waktu kalian. Terjemahannya adalah atau tafsirnya maksimalkan. Jangan sampai luput. Ya. Innal insana lafi khusr, karena semasa hidup waktu-waktu di dunia banyak manusia yang rugi. Rugi mereka karena waktu mereka terbuang-buang begitu saja. Omong kosong, gosipin orang, dosa, tidak ada manfaatnya. Nggak ada, dia rugi gitu. Lalu Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, karena mereka isi dari ibadah ke ibadah, dari ibadah ke ibadah gitu kan. Habis sedekah, sedekah apa lagi, habis zikir, zikir apa lagi, habis baca Quran, Quran apa lagi, habis sholat, sholat apa lagi. Jadi selalu dari ibadah ke ibadah. Itu orang-orang beriman, itu yang tidak rugi waktunya. Lalu Allah bilang watawasaw bil haqqi, saling mewasiatkan kebenaran ini, saling mengingatkan watawasaw bis sabr, dan saling mewasiatkan untuk sabar. Memang sabar Bu ya. Jadi sabar itu ada 3 hal ya. Sabar dalam mengerjakan ketaatan, untuk duduk di majelis ilmu begini butuh sabar. Puasa, tahan lapar haus butuh sabar. Sholat tarawih butuh sabar. Baca Quran butuh sabar. Zikir, umroh, haji butuh sabar. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa. Kita semua pasti punya peluang buat dosa. Siapa di antara kita tidak punya peluang berzina, berbohong, menipu, mengambil hak orang? Semua punya peluang. Tapi di saat ada peluang itu, kita sabar. Oh enggak, ini Allah haramkan. Agama enggak bolehkan, kita tinggalkan. Itu sabar, butuh kesabaran. Yang ketiga, sabar terhadap ujian harian. Sakit, gangguan orang, segala macam, itu biasa terjadi. Semua orang pasti akan melalui itu. Siapa di sini, ibu-ibu sekalian, yang tidak pernah digunjing oleh orang lain? Ada? Coba angkat tangan, saya kasih mikrofon cerita pengalamannya. Oh, saya seumur hidup nggak pernah digosipin orang. Ada? Ada orang di sini nggak pernah difitnah oleh orang lain? Ada? Atau ada orang tidak pernah sakit gigi, sakit kepala, keseleo? Ya? Ada? Ya, ada orang nggak di sini? Semua orang yang utang sama dia bayar, ada? Coba bilang mana? Kita cerita pengalamannya karena ini unik ini kalau. Tapi ada saja orang yang tidak bayar kan? Terus kita jengkel. Semua orang alami itu. Itulah ujiannya. Semua orang melalui masalah-masalah itu. Nah, butuh kesabaran. Karena kalau tidak ada ujian, tidak ada pahala sabar. Kan gitu. Sebagaimana juga kalau tidak ada nikmat, tidak ada pahala syukur kan begitu. Nah, itu poin yang harus digarisbawahi. Baik. Nah, di sini dari ayat ini, dari surah Al-Asr ini, kita hubungkan dengan Ramadan. Ramadan ini mengajarkan kita untuk bagaimana betul-betul memanage waktu kita dengan benar. Ya, kapan kita makan, apa yang harus kita makan, gitu kan? Bagaimana kita mengatur antara Ramadan, puasa kita dengan pekerjaan, ya, ibu-ibu dengan kesibukannya, suaminya ibu mungkin dengan kesibukannya, ya, anak-anak dengan studinya, sekolahnya. Ini di manage ini. Oh, ternyata lagi puasa nggak ada masalah. Semua bisa berjalan kan gitu. Kalau ibu sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu saya perlu ingatkan. Syariat puasa Ramadan ini itu diperintahkan di tahun 2 Hijriah. Pas tahun kedua Nabi hijrah ke Madinah. Kita kan berada di tahun 1444 Hijriah ya. Tahun 2 Hijriah itu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Lalu disyariatkan pertama kali puasa Ramadan. Selama di Mekah 13 tahun belum ada puasa Ramadan. Nanti tahun 2 Hijriah. Dan pas diperintahkan puasa Ramadan, pada saat itu disyariatkan juga perang Badr. Kalau pernah dengar perang Badr itu terjadi di tanggal 15 Ramadan. Ya. 15 Ramadan ya. Itu di tahun 2 Hijriah. Jadi sahabat itu lagi ke medan perang. Ya, ada yang jalan kaki. Madinah Badr itu jaraknya 183 km. Naik mobil aja kecepatan 100 km mungkin bisa 2 jaman lah ya. Zaman dulu itu jauh, orang pakai kuda, pakai unta, udara panas. Juga ada yang jalan kaki. Jauh banget tuh jalan kakinya ya. Dari sini mungkin lewat Bandung kali ya. Melebih. Jalan kaki itu. Jauh banget itu. Tapi orang puasa. Kenapa? Karena mereka tidak jadikan sebagai beban. Mereka nikmati saja ya. Tergantung orang mau memanage waktunya seperti apa. Ada manajemen makanan, waktu makanan, minuman, pekerjaan, aktivitas umumnya. Tidak mengganggu semua itu. Ya. Jadi nggak benar kalau Ramadan ada orang malas-malasan tuh nggak benar. Nggak benar. Di Ramadan ini Bu, karena kita nggak ada sarapan, nggak ada makan siang, waktu kita lebih panjang. Karena kan biasa orang sarapan, makan waktu, ambil waktu ya, setengah jam, 1 jam, belum persiapannya, belum duduk ngobrol, belum makan. Makan siang, ada orang sampai habisin 2-3 jam.
ya, cari restoran yang dia suka, mungkin sedikit jauh, kemudian dia makan, ngobrol sama teman-temannya, sama keluarganya, kan banyak. Tapi ini betul-betul tidak ada nih. 1 bulan tidak ada sarapan, tidak ada makan siang. Waktu kita panjang banget ini, luar biasa gitu, keberkahan. Nah di sini kita diajarkan untuk supaya memaksimalkan waktu itu. Perhatikan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak luput dari orang-orang. As-sihhatu, kesehatan, wal faraq, dan waktu luang. Ya. Jadi kalau ibu lagi ada waktu luang kayak Ramadan ini, ibu gunakan maksimal. Yang belum bisa baca Quran, maaf, belajar Al-Quran, makharij hurufnya, panggil guru, belajar, ikut online. Yang sudah ngaji, belajar tafsirnya, tadabbur ayat, gitu kan. Ikut dalam majelis ilmu misalnya. Diisi gitu, dengan hal-hal yang positif. Jangan ibu pada saat ada waktu lowong, ini lagi santai, misalnya kemudian buka kontak, cari siapa temannya yang sedang bermasalah. Lalu kemudian WA, Assalamualaikum. Ada masalah apa? Curhat aja. Kenapa cari masalah ini? Kenapa mau dengar masalahnya orang? Masalah kita aja masih banyak gitu kan. Nggak usah jadi pahlawan. Kalau ibu ahlinya, ibu seorang ustadz atau ustadzah, ibu seorang psikiater misalnya, memang orang konsul, dokter, lain. Tapi kalau kita untuk apa? Akhirnya ibu jadi jengkel karena dia lagi ribut sama suaminya. Oh memang suami kamu itu buruk. Ibu dosa juga. Padahal belum tentu dia benar ya. Saya pernah di pengajian di Kampung Melayu waktu itu. Ada seorang ibu kasih kertas pertanyaan. Suami saya begini-begini. Semuanya salah suaminya. Terakhir, boleh nggak saya minta cerai? Saya bilang, kalau seperti yang ibu sampaikan, ibu sudah halal minta cerai. Karena suaminya nggak kasih nafkah, suaminya nggak pulang ke rumah, suaminya ini dan itu, macam-macam. Subhanallah, setengah jam setelah saya pulang taklim, ada satu bapak telepon saya. Entah tahu nomor saya dari mana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz Khalid ya? Iya. Saya Fulan, sebut nama beliau gitu. Baik, kenapa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Tadi di Ustaz di pengajian ada seorang ibu nanya begini nggak? Saya bilang pertanyaan banyak. Tapi sepertinya ada ke sana tadi, karena pertanyaan memang banyak. Terus dia bilang, itu istri saya Ustaz, dia nggak benar. Saya udah kasih nafkah, saya udah kasih begini, saya udah begini, saya begini. Dia bohong aja itu. Kalau Ustaz mau saya lihatkan buktinya. Saya bilang nggak usah. Bapak selesaikan aja sendiri. Mau ke pengadilan silakan. Yang penting saya sudah jelaskan hukumnya. Kalau ibu benar, dia punya hak. Kalau ibu salah, berarti dia berdosa. Kan tidak boleh kata Nabi SAW. Ya, istri manapun yang minta cerai tanpa udzur, maka haram baginya bau surga kan gitu. Jadi nggak boleh. Harus ada alasannya syar'i. Baru boleh. Nggak boleh sembarangan gitu. Itu contohnya. Jadi kalau ada waktu lowong, jangan dipakai untuk terima curhatan orang. Ya. Dan kita perlu tahu Bu ya, ibu perlu garis bawahi. Untuk ya berbicara dengan ahlinya, misalnya sama ustadz atau ustadzah, atau itu kalau masalah agama, atau masalah penyakit misalnya sama dokter, ingat, konsultasi, bukan curhat. Ya. Apa itu konsultasi? Ustadz, suami saya ucapin kalimat cerai, jatuh nggak? Itu konsultasi. Kita jelasin, Ustaznya jelasin. Oh kalau dia dalam kondisi sadar, jatuh Bu, selesai. Ustadz saya mau cerita dulu ya. Nih ceritanya bulan lalu, panjang tuh, dari bulan lalu. 30 hari pulang, mundur ke belakang, semua masalahnya baru terakhir, jatuh nggak tolaknya. Kenapa nggak ini aja? Curhat itu Bu, hanya kepada Sang Pencipta Allah. Ibu mau tenang, dengarin saran saya. Ada masalah apapun, wudu, pakai mukena, sujud. Jangan angkat kepala dari sujud kecuali sudah tuangkan semua sama Allah. Ya Allah saya sakit, ya Allah suami saya begini, ya Allah anak saya. Sama Allah. Biarin Allah, karena yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa berikan solusi hanya Allah. Sebagaimana nikmat juga kalau ada, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kenapa harus kembali kepada selain Allah? Kalau pernah dengar nama ini, alhamdulillah. Kalau belum dengar, ada satu ulama tabi'in. Tabi'in ini generasi setelah sahabat ya. Namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau tinggal di Mekah dulu. Muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Orang ini dikenal dengan dapat julukan Sajjad. Suka sekali sujud orangnya. Dikatakan dia punya masalah apapun, walaupun kecil sampai masalah besar, pasti sujud dan tidak mau angkat kecuali sudah dituangkan semua sama Allah. Udah. Jadi Allah akan selesaikan.
Apa kata Nabi SAW? Siapa yang menghadapi masalah, mengembalikannya kepada Allah, dia akan temukan jalan keluarnya. Siapa yang punya masalah, tidak mengembalikan pada Allah atau bergantung pada manusia, Allah akan biarkan dia dengan masalahnya. Tidak akan ada selesai. Ibu ceritain masalahnya dengan temannya. Temannya punya pemikiran yang berbeda. Maaf, ibu punya masalah rumah tangga. Ibu bicara sama, ini saya tidak tahu, ibu saya tidak kenal di sini. Jangan tersinggung dengan saya kalau sebut ini ya. Misalnya dia konsen sama seorang janda. Gagal rumah tangga. Lalu dia sebutkan, suami saya begini. Saran dia apa? Cerai. Karena sama statusnya kan. Udah cerai aja, saya juga begitu kok. Nah kan jadi salah. Harus sama orang yang tepat. Mana orang yang sudah berumah tangga 30 tahun, 50 tahun sukses. Nah itu konsultasi itu benar. Tidak boleh. Pernah ada kasus rumah tangga bercerai, Bapak Ibu sekalian. Hanya karena si istri suka curhat sama adiknya yang masih gadis. Ngerti apa sih adik ini? Karena adiknya ini sudah bingung setiap kali ada masalah selalu tuangkan, kakaknya tuangkan ke dia. Kak cerai aja kak, untuk apa? Dia nggak ngerti karena dia belum punya suami, dia nggak paham. Dia nggak pikir tentang nama baik, tidak pikir tentang masalah yang lain, tidak pikir anak-anak karena dia belum tahu. Lucunya, uniknya si istri ikutin adiknya. Setelah cerai baru nyesal. Karena ini jadi masalah, karena bukan pada ahlinya. Kita bukan sedang bahas rumah tangga, ini contoh saja supaya mudah difahami. Jadi harus kepada ahli yang benar, gitu kan? Yang Ramadan ini mengajarkan kita semua untuk kembali ke situ. Karena banyak hukum-hukum agama yang kita tidak paham. Kita kembali kepada ahlinya. Ya, konsultasi kepada ahlinya. Ada masalah yang ibu tidak tahu, ibu tanyakan hukumnya. Dengarkan ceramah-ceramah hampir semua radio, TV ya di Ramadan ini ya. Media-media, YouTube, Instagram, ceramah tentang Ramadan. Termasuk kita bahas hari ini juga tentang masalah Ramadan. Semua itu untuk memberikan edukasi yang tepat tentang masalah Ramadan itu. Baik, waktu ini Bapak Ibu sekalian kalau Anda tidak maksimalkan dengan kebaikan, itu berbahaya sekali. Karena waktu nggak bisa terulang. Nggak bisa terulang. Misal contoh, anggap ada orang tadi subuh dia nggak sholat. Misal, ini contoh saja ya. Tadi subuh dia tidak sholat. Misal, karena dianggap itu sholat tidak penting bagi dia misal. Terus siang hari atau sore begini ikut pengajian. Oh ternyata kita harus sholat ya. Kalau enggak nanti saya dihukum sama Allah karena sholat kan wajib. Misal, kita kan bukan bahas sholatnya, tapi misalnya ustadznya bahas tentang sholat. Baru dia tersentuh secara keimanan. Sekarang saya mau sholat. Baik, pertanyaannya, bisakah dia setelah itu sholat subuh? Udah nggak bisa, karena sudah lewat waktunya. Ya kan? Luput dari dia itu. Dia baru mau sholat asar, berarti dia sholat asar sekarang. Karena tadi subuh sama duhur ditinggalkan secara sengaja. Kalau ibu tinggalkan punya uzur, ibu ketiduran, ibu lupa, boleh ibu sholat. Tapi kalau ibu sengaja nggak mau sholat, lalu ibu sekarang lewat waktunya baru ibu mau sholat, nggak bisa. Karena sudah sengaja ibu tinggalkan. Kan gitu. Peluang amal soleh ibu nggak bisa terulang. Setiap datang kesempatannya, raih secepat mungkin. Saya pernah punya pengalaman, beberapa pengalaman, tapi ini diantaranya. Yang saya terus terang sampai hari ini dan insya Allah mungkin sampai saya meninggal, saya akan coba jadikan pelajaran gitu. Bagaimana orang harus maksimal dan sesegera mungkin eksekusi ibadah itu. Ya, kalau ada penawaran ibadah jangan diskusi sama syaitan. Syaitan bisikin gak usah. Eksekusi langsung. Kesempatan itu belum tentu terulang lagi. Dan selalu jadikan prinsip, kalau saya bu ya. Prinsip saya adalah, saya kalau ada peluang ibadah, saya jadikan itu prinsip ibadah terakhir saya. Anggap setelah ini meninggal. Karena banyak orang begitu. Pas dia selesai sedekah dia meninggal. Atau pas dia lagi habis buat dosa dia meninggal. Kan bisa saja begitu. Maka harus hati-hati. Pernah waktu saya keluar dari salah satu pengajian di Jakarta Selatan. Pas keluar azan duhur. Saya ingin ke masjid. Subhanallah pas saya keluar ada satu ibu. Kelihatan memang orang susah. Pakaiannya segala gendong anak. Dia ulurkan tangan minta uang gitu. Saya sudah niat memang mau memberikan. Tapi waktu itu saya berkecamuk antara kasih ini atau saya sholat dulu. Saya juga takut kehilangan takbiratul ihram pertama imam karena punya kedudukan ya. Saf awal sholat bagi laki-laki kan itu punya keutamaan semua ya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang, kalau manusia mengetahui apa yang Allah janjikan di azan dan saf pertama, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak karena pahalanya besar sekali. Saya bilang sama ibu itu, Bu, insya Allah nanti selepas sholat ya. Dengan tenang saya jalan, saya berpikir waktu itu, oh sudahlah, saya habis sholat tetap saya akan kasih kok. Subhanallah habis sholat ba'diyah dzhur saya pulang kembali ke pengajian itu ada mau ambil mobil di parkiran, saya lihat kiri kanan ibu itu nggak ada. Tiba-tiba saya ada rasa menyesal, kenapa tadi saya nggak bantu ya?
Terus saya naik mobil keliling 3 kali Bu, saya putar di situ. 3 kali saya mutar tidak ketemu ibu itu. Lalu saya subhanallah jadikan bahan introspeksi sendiri. Saya bilang, subhanallah apa susahnya Khalid tadi, korek kantong keluarin uang selesai. Tapi begitulah syaitan kadang-kadang bisikin kita, menunda, ya kalau dia tidak bisa buat kita berbuat maksiat minimal menunda-nunda amal soleh kan. Sebenarnya kita tidak sadar. Tapi subhanallah ibu itu sudah sulit saya temui. Mungkin saya tidak akan temui sampai kapanpun. Karena memang orangnya tidak tahu di mana. Berarti peluang yang harus dicatat di buku amal kita. Pada hari itu Khalid bisa sedekah kepada fulana, hilang. Kan gitu. Nah ini luput. Nah itu masalahnya. Kalau ibadah itu tidak bisa kita ulangi kesempatannya. Tidak bisa diulangi. Pengalaman yang lain, saya pernah kedatangan tamu di rumah. Waktu itu duduk, duhur kebetulan jam 12 lewat. Karena ada waktu di mana duhur itu mundur ya. Saya tidak sempat ikuti waktu pada saat itu. Kalau sekarang saya sudah selalu ikutin jam supaya lebih tepat. Maka waktu itu saya tidak ikut. Saya cuma andarin azan dekat rumah. Oh azan kita ke masjid. Saya ngobrol sama seorang ikhwah, seorang laki-laki datang. Ngobrol-ngobrol. Sudah jam 12 lewat 10 gak kedengaran azan. Kok bisa nih? Terus saya bilang sama dia, ayo kita ke masjid yuk. Naik motor sama-sama boncengan. Pas tiba di masjid subhanallah. Imamnya lagi sujud rakaat pertama. Ternyata mikrofon masjid rusak. Jadi nggak kedengaran. Ini kalau kita andalin mikrofon masjid kan jadi masalah juga. Rusak dia nggak nyala. Terus saya sambil masuk masjid sambil saya berpikir subhanallah. Saya bahkan tidak bisa bilang sama imam, imam kembali dong ke rakaat pertama sebab saya mau dapat takbiratul ihram. Nggak bisa. Sampai hari kiamat, sholat duhur itu, di hari itu saya masbuk 1 rakaat. Dan tidak bisa diperbaikin selamanya. Itu bahayanya kalau luput kesempatan-kesempatan ibadah. Jadi harus hati-hati sekali. Hati-hati sekali. Ibnu Mas'ud berkata, sahabat Nabi tentang waktu ini, ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali walam yuzid fihi amali. Artinya, tidak pernah kusesali selain keadaan ketika matahari terbenam. Tidak pernah penyesalanku memuncak seperti memuncaknya pada saat matahari terbenam, ajalku makin dekat, sementara amalku tidak bertambah. Sementara amalku tidak bertambah. Dalam satu kisah yang lain, ada seorang salafus saleh, dia lewat di satu pinggir jalan, Bu. Ada anak-anak muda lagi duduk, ngobrol-ngobrol kosong gitu. Nggak jelas arahnya kemana. Sambil dia lewat, sambil dia bilang sama murid-muridnya, kalau seandainya waktu anak-anak muda ini bisa dijual, saya beli untuk saya pakai hal yang bermanfaat. Mereka tidak tahu itu. Mereka buang-buang saja sia-sia begitu. Ya. Sebagai penutup perkataan Hasan Basri, min alamati iradillahi anil abd, salah satu tanda Allah itu menjauh dari seorang hamba, ayyaj'al syughlahu fima la ya'nihi khudlanan minallahi azza wajalla. Salah satu bentuk Allah menjauhkan dia dari seorang hamba karena dia suka buat dosa adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal sia-sia sebagai tanda Allah menelantarkannya. Jadi kalau ibu misalnya, maaf saya bahasakan ini, kalau ibu misalnya azan, terus kuping kita ini kayak dengar azan itu. Terdengarin mikrofon masjid, hayya ala sholat, lagi di jalan kah, lagi di rumah kah, Allah sedang sampaikan peringatannya. Ingat Bu, Allah nggak akan turunkan tangan dari langit, ayo sholat, nggak. Allah berikan kita pendengaran, Allah berikan kita penglihatan, Allah berikan kita hati. Allah turunkan Al-Quran untuk dibaca, tinggal kita mau. Allah bilang, faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman silakan, mau beramal soleh silakan, yang mau kufur silakan. Allah tidak pernah larang. Tapi ingat Bu ya, nanti orang hari kiamat masuk ke neraka, dia masuk neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah. Karena Allah tidak pernah suruh dia berzina, tidak pernah suruh dia berbohong. Allah larang, sudah turun dalam kitab. Dan Allah juga tidak turunkan malaikat, ayo kamu nggak boleh ini, nggak boleh dipaksa, nggak dipaksa. Cuma sudah turun peringatan. Maka orang yang cerdas adalah orang yang selalu engah dengan masalah ini. Setiap ada peluang amal soleh jangan sia-siakan. Setiap ada kesempatan dosa maka hindari. Kalau pernah berbuat segera taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir Bu juga saya tambahkan ini. Hari ini, detik ini sekarang yang kita sedang duduk di rumah ini, sedang pengajian ini adalah hari emas Ibu. Umur kita yang sebenarnya adalah umur ya yang sudah berlalu. Kedepannya jangan mengkhayal. Ya. Siapa di antara kita umur 40 tahun, itulah umur dia 40 tahun sampai hari ini. Umur 50 tahun itu 50, 60 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 70. Itulah umur dia.
Karena sudah dia nikmati dan lalui. Sampai hari ini. Kalau dia masih hidup hari ini, maksimalkan. Besok, tanda tanya, kita tidak pernah tahu. Sesekali ibu boleh buka cuplikan di YouTube, judulnya mati tiba-tiba. Bukan menakut-nakuti. Lihat orang lagi jalan, meninggal. Lihat orang lagi ngobrol, meninggal. Itu bisa terjadi. Ingat Bu, rumah sakit dengan seluruh staf dan pasiennya, kalau kita jumlah, saya tanya, mana lebih banyak? Mereka atau orang yang lula-lalang depan rumah sakit? Mana lebih banyak Bu? Hah? Orang lula-lalang. Artinya orang mati dalam kondisi sehat lebih banyak daripada orang sakit. Jangan mengkhayal masuk ICU baru meninggal. Belum tentu kita masuk ICU. Kan gitu. Jadi maksimalin. Juga agama ini hanya datang peringatan seperti ini Bu. Kami para ustadz dan para dai hanya bisa menceramai dan menyampaikan seperti ini. Semua keputusan di tangan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu mau mengambil ini sebuah nasihat. Karena kita semua di sini duduk bukan untuk seremoni saja meramaikan atau testimoni coba-coba. Kita memang untuk belajar kan gitu. Maka kalau ada poin penting, pelajaran penting, ambil dan terapkan. Kalau bukan ibu, lalu siapa yang akan mengubah? Harus diri kita sendiri. Dan saya sarankan juga, kalau ibu mau berubah menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah, lebih dekat dengan agama, mumpung momentum Ramadan, jangan setengah-setengah. Kalau mau hijrah, mau jadi orang baik, 100%, sekaligus jadi orang baik. Jangan dicicil-cicil. Ya. Sekaligus jadi orang baik. Tadi tidak sholat, sholat sekarang. Kalaupun wajib sama sunnah, kerjakan semua. Gitu kan? Kerjakan semua, jangan setengah-setengah. Tadinya enggak puasa, sekarang puasa full. Tadinya tidak pernah baca Quran, tidak pernah, sekarang full. Gitu kan? Dan juga poin penting, jangan pernah wariskan keburukan kepada anak-anak kita. Jangan bilang Bu, enggak apa-apa nak, dulu ibu juga hamil di luar nikah, kamu juga enggak apa-apa. Kenapa wariskan keburukan? Kenapa enggak balas kekurangan kita dulu sekarang dengan kebaikan? Kalau kita kenal Quran di umur 30-40 tahun, anak kita kalau perlu 10 tahun sudah hafal Quran. Tutupi kekurangan kita di situ. Jangan wariskan keburukan. Sayang sekali. Saya pernah datangi satu keluarga kami, duduk ngobrol. Saya nasihatin anak-anaknya waktu itu, karena duduk ngobrol. Ayo kita ngobrol yuk, dengan agama nasihat. Panjang lebar kami nasihatin. Setelah kami nasihatin, saya pamit mau ke belakang, keluar gitu. Keluar ibunya sama keluarganya. Lalu kemudian menyampaikan sesuatu yang betul-betul membantah semua apa yang kami nasihatin tadi. Kami nasihatin tadi, jangan bergaul bebas. Kalau orang tidak pacaran itu nanti akan dapat pasangan juga yang tidak pacaran. Begitu. Kalau kita berzina, datang juga pasangan kita berzina. Begitu nanti. Orang baik kan untuk orang baik. Orang buruk untuk orang buruk. Begitu Allah bilang dalam Al-Quran. Kecuali kita sudah taubat ya. Jadi susah. Ya. Kalau kita tidak terapkan dari awal itu. Susah sih. Ibunya keluar lalu ibunya mengatakan, nak mana pacarmu, kenapa nggak datang? Kenapa nggak keluar? Kenapa kau nggak cari kakak angkatanmu? Kenapa begini? Loh, yang tadi kami nasihatin panjang lebar ini hilang begitu saja dengan 1-2 penawaran dari ibunya gitu. Ini kenapa mewariskan keburukan? Kenapa nggak kebaikan? Jadi setelah kita jadi baik, wariskan juga kebaikan itu insya Allah kepada orang-orang sekitar, terutama anak-anak dan pasangan kita insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi ya. Dan jangan lupa juga di Ramadan doa mustajab, apapun yang ibu inginkan, sampaikan. Ini menjelang juga buka puasa, waktu-waktu yang diterima sama Allah, semua hajat-hajat kita sampaikan. Ingat Bu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nikmat dipertahankan jauh lebih afdal daripada musibah sudah datang baru kita minta solusi ya. Jadi ibu lagi sehat nih sekarang, ibu lagi banyak harta melimpah. Ibu bilang ya Allah berkahi, ya Allah tambahkan. Itu lebih afdal daripada ibu sakit baru ibu bilang sembuhin saya ya Allah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdoa pada saat kita lagi lapang. Dan kata Nabi SAW, kenali Tuhanmu pada saat engkau lapang, Tuhanmu akan kenali kau pada saat kamu lagi susah. Kalau kita lagi susah, ibu mau Allah berikan solusi, justru pada saat lapang seperti sekarang, kita banyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahasan kita insya Allah. Bapak Ibu yang berminat untuk partisipasi di kegiatan sosial, kami punya yayasan sedekah kreatif namanya. Di antaranya program di Ramadan ini kami ada menyebarluaskan buka puasa. Ya, kemarin sudah habis 1 ton kurma. Alhamdulillah dibagikan ke banyak masjid dan pesantren. Sekarang kami buka 1 ton lagi, yang kedua. Jadi 10.000 kilo. Disebarkan ke pesantren, masjid-masjid. Kami juga ada pembagian buku, ada pembagian baju-baju busana muslim untuk para ustadz dan ustadzah misalnya. Dan ada kegiatan yang lain. Juga kami ada donasi untuk buka puasa di Mekah. Ya, kami buka di Masjidil Haram. Alhamdulillah mulai dari awal Ramadan kemarin sampai nanti akhir Ramadan. Kami tiap hari membuka puasakan orang di sana.
Bagi yang berminat nanti insya Allah bisa melihat flyernya semua ada ya. Di Instagram kami, tinggal dilihat di Khalid bin Salama ada berapa per paketnya, transfer ke rekening mana, semua ada. Saya cuma berikan informasi secara umum. Kami pun menerima zakat mal, alokasi sedekah dan infak. Ya, ini mumpung di bulan Ramadan. Dikatakan oleh Nabi SAW, dikatakan oleh para sahabat, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya, ini kesempatan emas juga bisa berbuat baik insyaAllah. Mungkin begitu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.